Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tarbiyatul Aulad, ya, di mana insyaallah kita akan coba mempelajari berbagai hal yang memungkinkan bagi kita menjadi ilmu dan pengetahuan tentang bagaimana mendidik anak-anak kita ini menjadi pribadi-pribadi yang saleh, yang akan memberikan maslahah, ya, akan memberikan kebaikan kepada kita baik ketika di dunia ini dan juga ketika di akhirat nanti. Kita tidak nafikan, ya, ketika anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang saleh, ada masanya di mana kita para orang tua, ya, jika Allah panjangkan usia kita sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kata Allah, kami kurangkan kejadiannya. Artinya kita semakin tua, orang tua semakin lemah. Nah, ketika orang tua ini, ketika kita semakin lemah karena faktor usia, lalu kemudian di sisi kita ada anak yang soleh, maka mereka akan menjadi penopang, ya, kehidupan kita sampai kita menjemput ajal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun ketika kita berada di akhirat nanti, ya, ketika kita dianugerahi oleh Allah anak yang soleh, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Doa-doa mereka, ya, permohonan ampun mereka kepada Allah untuk dosa-dosa kita menjadi kebaikan kepada kita. Apa yang mereka kerjakan, sedekah, ya, sedekah yang mereka lakukan, kebaikan yang mereka lakukan, ada sebahagian pahalanya mengalir kepada kita sebagai orang tuanya yang telah mendidik mereka. Oleh karena itu, sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, tidak bosan saya mengingatkan bagi yang belum menikah dan punya kekuatan, kesempatan untuk menikah, segera menikah. Yang sudah menikah segera buat program bagaimana bisa punya keturunan, bagaimana bisa punya anak, ya. Dan kalau sudah punya pasangan, punya istri, punya suami, jangan sampai, ya, punya prinsip child free, ya, nggak mau punya anak, ya, rugi, ya. Rugi karena banyak orang yang kemudian, ya, sudah nikah dan ingin punya anak tapi nggak bisa. Kalau kita normal nggak ada masalah, ya, bisa hamil begitu, ya, dijalani sebagai bagian dari membentuk kebahagiaan hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita, ya, sahabat iDream yang dirahmati Allah, dicatat oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sejahtera. Lalu kemudian dimasukkannya kita oleh Allah ke dalam jannahnya, dan kemudian dipertemukan oleh Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, ya, sebagaimana yang kita sudah bahas, ya, di episode-episode sebelumnya, yang namanya mendidik anak, ya,
Yang namanya tarbiyatul aulad, yaitu pendidikan anak-anak ini bukan saja dimulai ketika anak ini sudah lahir, tapi jauh sebelum itu. Ya, kalau berbicara Islam, pendidikan anak di dalam Islam itu dimulai dari sebelum benih-benih benih-benih manusia ini terbentuk, yaitu ketika menikah. Jadi sebelum terjadi interaksi seksual antara laki dan perempuan, lalu kemudian dari situ atas izin Allah terbentuklah janin, janin kemudian lahir jadi bayi jadi orang dewasa. Nah, kalau dalam konteks pendidikan Islam, tarbiyah di dalam Islam, anak soleh itu dibentuk sebelum itu terjadi, yaitu ketika fase memilah dan memilih pasangan. Nah, gitu ya. Nah, tentu ya sahabat yang dirahmati Allah, berbicara pernikahan, ini menjadi gerbang bagi setiap muslim yang ingin mendapatkan keturunan yang baik. Oleh karena itu kemudian ini sebagai motivasi bagi mungkin sahabat iDream yang sudah berumur tetapi kemudian belum ada tekad keinginan untuk menikah. Nah, ini harus menjadi landasan. Ini mudah-mudahan bisa memotivasi. Atau yang mungkin sudah menikah lalu kemudian memutuskan untuk sendiri, artinya mungkin karena bercerai mati atau bercerai hidup jadi janda atau jadi duda gitu ya. Ada yang punya anak jadi single parent, atau ada yang belum punya anak. Nah, dalam hal ini Syekh Abdullah Nasih Alwan menyebutkan bahwa yang namanya pernikahan ini tidak bisa diabaikan. Mereka yang punya kesempatan dan peluang untuk menikah, baik menikah untuk pertama kalinya atau menikah lagi karena alasan perceraian, atau yang memang mau berpoligami, gitu. Ini merupakan pondasi dan juga gerbang. Kalau dianggap bangunan jadi pondasi. Kalau dianggap sebuah perjalanan, ini dianggap sebagai sebuah gerbang dan pondasi untuk mendidik, membentuk generasi yang saleh, generasi yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kata Allah. Sadar nggak kita ini bahwa kita umat Islam ini, kata Allah, kalau kita jadi orang saleh, maka kita disebut sebagai khairu ummah, umat terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia. Nah, untuk menjadi khairu ummah, untuk menjadi individu-individu yang soleh ini, gerbangnya, pondasinya adalah pernikahan. Kalau diibaratkan sebuah bangunan, maka sesungguhnya pernikahan ini adalah bagian dari pilar atau tiang yang menyangga kemaslahatan manusia. Manusia ini kalau kan katakanlah, manusia ini mau sejahtera, mau maslahah. Kita ingin hidup maslahat, ingin hidup sejahtera. Pilarnya kan banyak tuh. Iman, takwa, kan begitu ya. Beriman, bertakwa, kemudian juga beramal soleh. Itu kan pilar-pilar bagaimana kita supaya hidup ini maslahah. Nah, ada untuk menjadi maslahah ini salah satu pilarnya selain yang itu tadi adalah pernikahan. Bahkan Rasulullah menyebutnya pernikahan itu dengan menikahnya seorang muslim, dia sudah menyempurnakan separuh dari urusan agamanya. Separuh urusan agama dia selesaikan. Kenapa? Karena memang ada banyak ayat yang bisa dikerjakan kalau udah menikah. Ada banyak perintah syariat baru bisa diamalkan kalau sudah menikah. Oleh karena itu kemudian sekali lagi saya ingatkan, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi yang belum ada sudah mencapai ba'ah begitu ya, umur cukup, uang ada begitu ya, orang tua juga sudah menunggu-nunggu pekerjaan, karir sudah mapan, tapi belum juga memutuskan untuk punya pasangan. Nah, ini harus termotivasi. Jangan sampai nanti menyesal. Ada beberapa teman saya yang menyesal karena tidak segera menikah padahal sudah mampu. Penyesalannya karena apa? Orang tuanya keburu meninggal. Ada orang tuanya sudah mendesak, menikahlah, mama, bapak, ibu ini pengen nimbang cucu.
tapi diabaikan. Sampailah kemudian ya, kedua orang tuanya meninggal. Barulah sibuk warawiri cari pasangan. Jadi kita ini jangan samakanlah hidup kita, kehidupan kita sebagai seorang anak, ya, sebagai seorang suami, sebagai seorang bagian dari anggota sebuah keluarga seperti kehidupan di kantor, ya, yang semuanya serba mengejar deadline. Ya, udah deadline tuh baru sibuk-sibuk. Nah, kita nggak boleh gitu. Ya, Al-Quran sudah menegaskan faidza faragta fansab. Ya, biasakan kita itu tertib dalam berbagai urusan. Kalau rasanya umur sudah cukup, ya, rezeki sudah rasanya adalah tabungan, ya. Kemudian ilmu juga ada, itu ya. Nah, maka jangan disia-siakan, jangan ditunda-tunda. Ambil peluang untuk segera menikah. Nah, kenapa pernikahan ini menjadi pilar bagi kemaslahatan kita? Ya, kita kan pengen maslahah hidup, ya. Masalah itu artinya baik, sejahtera. Gitu ya. Kita ini ingin makmur, ingin sugih, ya, kalau kata orang Jawa, ya. Nah, keinginan-keinginan itu, ya, kalau kita berbicara ajaran Islam kan pilarnya banyak. Nah, salah satu pilarnya adalah pernikahan. Kenapa pernikahan ini dianggap sebagai pilar dari kemaslahatan atau kebaikan sosial maupun juga individu? Yang pertama, ya, alasannya adalah, ini setidaknya ada 8 alasan. Ada 8 hal yang menyebabkan pernikahan ini menjadi pilar atas kemaslahatan hidup manusia. Yang pertama, pernikahan itu melindungi kelangsungan hidup manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nahl, ya, ayat yang ke-72. Surah An-Nahl ini surah yang ke-16. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banin wa hafadah. Allah ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah telah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Nah, ini satu fasilitas dari Allah. Ya, alhamdulillah kita dipasangkan dengan sesama manusia. Coba kalau kita dipasangkan dengan jin, ya, dipasangkan dengan hewan, kan ngeri juga, ya. Alhamdulillah fitrahnya itu kita dipasangkan dengan manusia juga. Ya, Allah sudah tetapkan. Wa ja'ala lakum, dan telah menjadikan kamu min azwajikum, dari pasanganmu, ya, kalau istri ya dari suami, suami dari istri, begitu kan. Artinya ada ada interaksi, ya, timbal balik, ya, ada aksi dan reaksi antara suami dan istri. Nah, dari aksi dan reaksi suami istri ini Allah sebutkan apa? Wa ja'ala lakum min azwajikum banin wa hafadah. Allah jadikan dari interaksi kita dengan pasangan kita itu adalah anak-anak dan cucu-cucu, keturunan. Ya. Nah, kenapa Allah menjadikan dari manusia ini keturunan? Ya. Allah jadikan dari manusia ini dari yang namanya manusia itu lahir dari manusia, gitu ya. Kenapa Allah nggak jadikan manusia ini lahir keluar dari batu, ya, keluar dari pohon? Tapi kenapa Allah keluarkan manusia ini dari manusia juga? Nah, di dalam surah An-Nisa, ya, surah yang keempat ayat yang ke-1, Allah menegaskan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Hai manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwalah kepada Tuhanmu, ya, kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari nafsi wahidah, dari diri yang satu. Ya, awalnya dari Nabi Allah Adam alaihissalam. Dari Nabi Allah Adam kemudian Allah jadikan Siti Hawa. Dari Siti Hawa dan Nabi Adam Allah sebut apa? Khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari keduanya kemudian Allah lahirkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
Ayat pertama menyebutkan ya ayuhan nasu taqu, hai manusia bertakwalah kepada Allah. Kemudian di ujung ayatnya wabatsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kalau dihubungkan, kalau kita lihat munasabah ayat ini, perintah bertakwa dengan bagaimana Allah menyebutkan ya Allah menjadikan manusia ini memiliki keturunan. Artinya apa? Dengan adanya keturunan, dengan adanya manusia yang banyak ini, Allah menginginkan mereka semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Az-Zariyat kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakannya manusia ini kata Allah, termasuk jin ya, yang kita nggak bahas jin, kita bahas manusia. Termasuk tujuan diciptakannya manusia agar mereka menyembah kepada Allah. Allah punya tujuan dengan terciptanya manusia agar manusia ini menyembahnya, menyembah Allah, agar manusia bertakwa kepada Allah. Ya, dan oleh karena itu kemudian ketika kita menjadi bagian dari bagaimana melahirkan manusia yang banyak ini, ya, kan disebutkan wabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari diri yang satu ini ya Allah ciptakan pasangannya, kemudian dari keduanya Allah lahirkan manusia yang banyak. Kita termasuk orang yang lahir dari Nabi Adam. Dan Allah menyebutkan dan itu kehendak Allah untuk melahirkan manusia dari manusia itu sendiri ya, dengan jumlah yang banyak. Maka ketika kita agar mereka bertakwa ya. Nah, ketika kita menjadi bagian dari hukum itu, bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ya ini merupakan sebuah sebuah keutamaan ya di dalam agama kita. Ya, dengan adanya, jadi ketika kita berpikir, kalaulah ya, tidak ada orang yang bertakwa di dunia ini, ya, ini bagaimana gitu? Ya? Tidakkah kita menginginkan ya di bumi ini ada manusia-manusia yang kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala? Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berpikir ke sana lalu kemudian kita tergerak ya untuk kemudian menikah lalu kemudian memiliki keturunan, maka ini adalah sebuah kemuliaan. Ini adalah sebuah kesalehan, ini adalah sebuah ketakwaan. Yang menjadi bagian dari melahirkan generasi-generasi yang banyak jumlahnya, yang mereka kemudian memenuhi keinginan Allah, ya generasi-generasi ini yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernikahan itu bukan hanya sebatas melangsungkan populasi manusia secara fisik begitu. Ya supaya ada manusia yang hidup di bumi. Tidak sebatas itu, tetapi lebih dari itu kita sebagai seorang muslim ya dengan adanya pernikahan ini kita berharap akan ada manusia-manusia yang lahir yang kemudian mereka menjadi orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi poin. Dan ini yang kemudian menjadi dasar kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian membalas kita dengan kemaslahatan karena pernikahan. Ya, oleh karena itu ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, ketika kita ditanya kenapa nikah, biar punya anak. Jangan berhenti di kalimat biar punya anak. Tapi lebih daripada itu agar ada orang-orang yang lahir dari sulbi saya, dari diri saya dan pasangan saya ini orang-orang yang akan menyembah Allah. Nah, itu tujuannya. Barulah kemudian Allah akan berikan kita kemaslahatan hidup karena dari pernikahan kita. Karena niatnya sudah jelas. Ini bagi sahabat Adrim yang masih lajang dan ingin menikah, pastikan ini tertanam di dalam diri. Pastikan terpatri di dalam diri bahwa pernikahan yang dilangsungkan adalah demi melahirkan generasi-generasi orang-orang yang akan mengatakan Rabbunallah, ya Tuhan kami adalah Allah sumastaqamu. Ini yang harus kita perhatikan. Itu yang pertama ya, kenapa kemudian pernikahan ini menjadi pilar atas kemaslahatan hidup kita manusia. Yang kedua, ya, yang menjadi alasan kenapa pernikahan ini menjadi pilar kemaslahatan atau kesejahteraan manusia adalah bahwa pernikahan ini menjaga nasab, menjaga keturunan. Ya, kalau kita berbicara maqasidus syariah ya, sahabat yang dirahmati Allah. Tujuan dari agama itu kan ada 5 ya. Tujuan dari ditetapkannya syariat di dalam Islam itu ada 5. Ini kalau berbicara pernikahan bagian dari syariat. Yaitu menjaga agama, ya, menjaga keselamatan agama, menjaga keselamatan akal, menjaga keselamatan nyawa, menjaga keselamatan keturunan, menjaga keselamatan harta.
ya hifzun nasb ya, hizbun nasab ini menjaga keturunan ini, ya inilah bagian dari tujuan dari pernikahan. Ketika katakanlah begitu ya sahabat dan ketika misalnya orang-orang kafir, maaf ya, nggak boleh ngomong kafir katanya, orang-orang non muslim, mereka bersemangat menikah, memiliki keturunan, lalu kemudian populasi mereka banyak, maka nasab yang akan lahir sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi Allah Nuh ya. Nabi Allah Nuh kan kenapa dia minta kaumnya diazab ya? Karena bagi Nabi Allah Nuh ya, orang-orang kafir itu tidak akan melahirkan kecuali anak-anak yang kafir juga gitu. Nah, ketika itu terjadi, maka apakah kemudian kita tidak berpikir, ya Allah, siapa yang akan menegakkan kalimat Allah di atas muka bumi kalau kemudian terjadi populasi manusia didominasi oleh orang kafir? Nah, tentu kita ingin ya lahir ya nasab kita ini, dari nasab kita, dari keturunan kita orang-orang yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Allah Zakaria alaihissalam ketika beliau meminta keturunan. Beliau kan serius ya minta, ya Allah kasihlah saya ini keturunan gitu ya. Sampai di usia yang sudah lanjut belum minta, dan salah satu alasan dan yang menjadi alasan kuat dalam dirinya meminta diberikan keturunan adalah agar ada orang-orang yang mewarisinya, agar ada kemudian orang yang menyambung nasabnya, menyambung nasab orang solehnya. Siapa bapak kamu? Wah, bapak saya. Karena kalau kita enak nyebutnya, kalau bicara bin ya, disebutkan nama bapaknya orang soleh, disebutkan nama kakeknya orang soleh, menyambung nasab kesalehan. Nah ini yang paling penting sebetulnya, bukan hanya sekedar menjaga terah kita, gitu ya, bukan hanya sekedar menjaga kebangsawanan, kedarhabirahan, tidak. Lebih dari itu bagi seorang muslim pernikahan adalah upaya untuk menjaga nasab ya, kesinambungan orang-orang yang akan menyembah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kemudian harus kita pahami ya. Yang ketiga, alasan kenapa pernikahan ini merupakan pilar dari kemaslahatan hidup ya, manusia adalah pernikahan itu melindungi masyarakat dari kerusakan moral. Ini kalau kita ini kan bagian dari masyarakat ya. Jadi ketika kita berbicara masyarakat, ya kalau hari ini ya kita bisa saksikan ya bagaimana apa yang disebut dengan degradasi moral ya di tengah upaya pemerintah sekarang menyusun visi Indonesia Emas 2045. Karena diprediksi di tahun 2045 itu bangsa kita akan mendapatkan bonus demografi ya, di mana jumlah penduduk yang produktif ya, lebih besar, mungkin sekitar 60% atau 70%-nya dibandingkan dengan penduduk yang sudah pensiun ya. Makanya diprediksi di tahun itu kita akan menjadi bangsa yang maju. Nah, pondasinya dari sekarang ya. Dan sedih kita ya kalau kita saksikan hari ini ya, anak-anak kita yang mungkin ya di bangku kuliah ya terjerumus, yang di bangku SMA terjerumus ke dalam pergaulan bebas ya, menjadi memudayakan free sex ya di dalam pergaulannya. Nauzubillah ya. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai ini terjadi kepada anak-anak kita, keturunan kita. Bahwa ada orang yang akan begitu ya itu satu bagian dari bagian dari kehidupan ya. Hidup ini yang namanya hidup ini ya ada dua ya, baik dan buruk begitu. Tetapi di luar ya terlepas dari itu ya, kita berharap jangan sampai kemudian itu lahir dari keturunan kita. Ya, kalau kita lihat ya bagaimana anak-anak muda yang sedih kadang-kadang kalau kita lihat ya, kita dengar berita ya, terjadi pembunuhan, tawuran, ya, kemudian juga bagaimana masifnya peredaran narkoba di kalangan anak-anak muda ya. Ya, di usia sekolah, di usia kuliah mereka sudah teler ya, berada di pojokan kelas. Sedih ngeliatnya. Dan ini harus kita upayakan jangan sampai terjadi. Nah, termasuk tadi ini fenomena seks bebas, pergaulan bebas di kalangan remaja. Ya, salah satu pencegahnya, ya, salah satu pilar yang menyangga itu supaya tidak terjadi adalah pernikahan. Pernikahan.
Saya bukan sedang mengatakan, ayo anak-anak ini kalau sudah sudah balik ya, segera dinikahkan, bukan ke situ, tapi lebih kepada bahwa kan kalau kita lihat bagaimana kehidupan di Barat ya, orang-orang kafir begitu kan, mereka kan punya gaya hidup kumpul kebo ya. Mereka tidak menikah sampai kemudian betul-betul merasa pasangannya cocok, walau sudah hidup serumah gitu. Nah biasanya kalau kita perhatikan, Anda bisa lihatlah ya bagaimana berita-berita dan mungkin bisa dilihat di statistik ya, kriminalitas ya, dan juga masalah-masalah sosial yang terjadi. Keluarga-keluarga ya, pasangan-pasangan yang berada di dalam kehidupan seperti itu ya, kumpul kebo tanpa pernikahan, itu kehidupannya penuh dengan masalah. Mulai dari anak yang broken karena bapaknya nggak nikahin ibunya sehingga dia tidak tercatat sebagai anak si A si B. Hak-haknya sebagai anak tidak diakui oleh negara karena itu tadi tidak adanya ikatan pernikahan. Makanya menimbulkan masalah-masalah sosial dan pada akhirnya kemudian ketika anak-anak ini ya merasa bagian dari social problem ya, bagian dari masalah sosial di masyarakat. Ya mereka ya mencari pelarian dengan itu tadi ya, dengan pergaulan bebas, dengan narkoba, dengan mabuk-mabukan, bahkan dengan terlibat di dalam vandalisme, anarkisme ya, menunjukkan jati diri. Dia marah sama keadaan, dilampiaskan dengan fasilitas, dilampiaskan dengan pertarungan jalanan. Nah itu kan bagian dari masalah-masalah ya, masalah-masalah moral yang terjadi pada hari ini, dan itu ya, solusinya adalah pernikahan. Makanya aneh jika kemudian aturan-aturan yang mengarah kepada ini, yang mengarah bagaimana agar institusi pernikahan ini terjaga, terlindungi, dilestarikan, kemudian ada pihak-pihak yang tidak menyukainya. Terutama ya mereka yang berada di parlemen ya, itu. Dia ingin negara ini kuat, tetapi kemudian hal-hal yang dianggap menguatkan negara kemudian dicegah ya, ini kan aneh. Maka oleh karena itu kemudian ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah, berbagai upaya yang melanggengkan pernikahan bebas dan kemudian mengabaikan ya ikatan pernikahan ini harus kita cegah. Kalau dia lahir dari mulut suara anggota dewan, kita tandain tuh orang jangan sampai dipilih lagi di periode mendatang. Gitu ya. Kalau saya begitu aja lah, tegas-tegas. Nah, Rasulullah SAW ya pernah mengatakan di dalam sebuah hadisnya, ya ma'syarus syabab, ya hai sekalian anak muda, kata Rasulullah SAW. Man istata'a minkumul ba'ah, ya siapa yang dari kalian sudah sanggup ya untuk menikah, falyatazawwaj, hendaklah kalian menikah. Fa innahu ghadhul basar, ya karena itu bagian dari cara kita manusia mencegah pandangan kita dari kemaksiatan. Ya, wahsanul farj, dan menjaga kesucian kemaluan ya, dari perbuatan zina. Wa man lam yastati', ya kalau belum sanggup, belum sampai udah ba'ah tapi belum sanggup nih ya. Kata Rasulullah SAW, fa'alaihi bisawm, maka solusinya adalah dengan menjalankan ibadah saum seperti sekarang ya. Fa'inna saum ya lahu wija, ya karena di dalam puasa itu ada perisai ya, orang kalau puasanya benar ya nggak mau gitu. Ya, bukan berarti ya, saya lihat kok dia puasa tapi maksiat juga, ya berarti puasanya nggak benar, puasanya tidak dilandasi oleh keimanan wahtisaban. Nah, jadi sampai-sampai Rasulullah SAW memerintahkan secara khusus kepada para pemuda yang sudah sampai masa ya sudah layak lah untuk menikah, tapi kemudian belum menikah, disuruh ya masyarakat, bayan anak muda. Kalau memang udah sanggup, udah cukup, udah layak, nikah. Ya. Umur sudah tua, gitu ya, udah matang gitu. Jangan tuh, umur sudah matang. Kemudian penghasilan sudah cukup, ya, rumah sudah punya, kendaraan sudah ada. Nggak mau menikah, nah ini kalau ketemu Rasulullah disuruh nikah.
Oleh karena itu kemudian ini harus menjadi pemahaman kita bersama. Yang ketiga, alasan kenapa pernikahan ini menjadi pilar kemaslahatan kita manusia adalah karena dengan pernikahan masyarakat terlindungi dari berbagai macam penyakit. Hari ini kita dapati ada penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, hubungan seksual secara bebas, secara bebas. Penyakit-penyakit yang dilahirkan dari tindakan-tindakan perzinahan, dari amalan-amalan perzinahan. Lahirnya dari tempat-tempat kotor, dari tempat-tempat prostitusi, dari tempat-tempat yang memang di situ ada praktek-praktek perzinahan. Lahir penyakit-penyakit yang mengerikan. Yang ringan sifilis, begitu penyakit kelamin, raja singa. Kalau dengar-dengar kalau lihat gambar bagaimana orang yang kena raja singa, nggak kebayang. Itu kan penyakit-penyakit yang lahir dari praktek-praktek hubungan seksual di luar nikah yang dibebaskan. Belum lagi kalau yang terbesar penyakit HIV/AIDS yang menyerang imun tubuh manusia. Itu orang jadi lemah, nggak berdaya, gara-gara imun tubuhnya rusak oleh virus HIV. Sehingga kondisinya kayak orang dirajam, nggak bisa ngelawan, dikena flu aja langsung parah sakitnya. Udah kayak dirajam itu kan. Apa pangkalnya? Karena mengabaikan pernikahan dan menyuburkan perzinahan. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi kepada kita. Bahwa ketika orang menikah, apalagi kemudian pernikahan itu diberkahi, Allah memberkahi pernikahan seorang mukmin, pernikahannya diberkahi oleh Allah karena itu tadi upaya semua syaratnya dipenuhi. Kemudian juga syaratnya tidak hanya sekedar syarat nikah tetapi lebih dari itu persiapan ilmunya, ketakwaannya, kesalehannya. Kalau itu dilakukan maka pernikahan dilakukan akan berkah. Maka dengan pernikahan itu sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, akan menenteramkan, membuat hatinya tidak gelisah lagi, tidak ada lagi gejolak, yang kemudian gejolak tidak berujung, tapi gejolaknya akan berujung kepada kehalalan, di mana dia menyalurkannya kepada pasangannya, kalau istri kepada suaminya, kalau suami kepada istrinya. Kalau pernikahannya benar. Kalau pernikahannya diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas gimana cara supaya pernikahan kita itu diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian efeknya bisa mencegah kita dari kemaksiatan. Kemudian yang kelima, kenapa pernikahan ini dianggap sebagai pilar atas kesejahteraan kita manusia adalah karena dengan menikah akan lahir atau akan terbentuk ketentraman jiwa dan rohani kita. Jadi dengan jalan pernikahan maka akan tumbuh rasa kasih sayang. Sebagaimana yang Allah sebutkan ini, kalau berbicara ini dalilnya ada di dalam surah Ar-Rum, surah yang ke-30 ayat yang ke-21 Allah sebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah sudah tegaskan dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda ayat, dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu supaya kamu merasa tentram dengannya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang, dan sesungguhnya yang pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Nah ini kalau berbicara ayat ini kemudian kita merenung sebagaimana Allah sebutkan ayatil liqaumin yatafakkarun, luar biasa kita bisa mendapatkan ilmu tentang kenapa pernikahan itu. Orang yang berfikir ketika dia merenungkan pernikahan itu bisa ketemu ayat Allah di situ. Artinya itu bisa menambahkan keimanan. Pernikahan itu bagian dari ayat-ayat Allah.
yang bisa menguatkan keimanan. Nah, lebih dari itu sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini dalam Al-Qur'an ya, bahwa ya, Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bagi kita pasangan dari jenis kita, dan kemudian ya, Allah juga yang menjadikan kecenderungan kita kepada mereka. Dan ketika itu dibingkai oleh pernikahan, maka kemudian itu akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketentraman, ya, ketenangan, memiliki seorang pasangan yang tumbuh dari serasa mawaddah dan warahmah, ya. Ya, pondasinya, pijakannya adalah rasa mawaddah, adanya rasa sayang dan rasa cinta. Ketika ini tumbuh ya pada diri suami dan pada diri istri, sama-sama saling mawaddah, sama-sama saling warahmah, ya, saling cinta dan saling sayang, begitu kan. Maka kemudian akan muncul ketentraman. Istri tahu suami saya itu sayang sama saya, cinta sama, nggak mungkin dia kemudian mau mencintai dan menyayangi wanita lain, ya gitu ya. Nggak mungkin dia mau berzina dengan perempuan lain. Ya istri jadi tentram. Ya. Suami juga sama. Ketika rasa cinta dan rasa sayang kepada istrinya begitu besar, ya, lahir. Ya, karena pernikahan yang diberkahi tadi, maka kemudian ketika ada peluang-peluang untuk melakukan kemaksiatan dan zina, Allah cegah. Kenapa Allah cegah? Bisa jadi karena doa istrinya. Ya, istrinya setiap hari berdoa, ya Allah, jadikan suami saya sebagai imam dalam rumah tangga saya di dunia dan di akhirat, begitu. Jadikan suami saya ya Allah sebagai suami yang bertanggung jawab dunia akhirat, dan cegah suami saya ya Allah dari kemaksiatan, dari perbuatan dosa dan kemaksiatan termasuk zina. Ketika istrinya berdoa ya, untuk suaminya yang disayangi dan cintai, maka bisa jadi dengan doa itu kemudian suaminya Allah cegah ya, dari peluang-peluang melakukan kemaksiatan. Sekarang kan marak ya yang disebut dengan pelakor ya, perebut laki orang, ada pebinor, perebut bini orang ya. Marak istilah-istilah ini ya, dan biasa menghiasi kehidupan di media sosial kita. Maka sesungguhnya itu bisa dicegah ketika kita melakukan pernikahan ya, sebuah pernikahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernikahan yang didasari oleh iman dan Islam kita, didasari oleh ketakwaan kita kepada Allah. Bukan apakah dengan begitu tidak ada masalah dalam rumah tangga? Masalah itu lain cerita. Ya. Namanya hidup pasti bermasalah. Banyak yang kalau kata anak-anak di YouTube, ya, yang namanya hidup pasti banyak cobaan. Ya. Kalau banyak cucian namanya laundry, gitu ya. Jadi yang namanya hidup ya pasti ada ujian, pasti ada cobaan. Tetapi ketika kita berada di dalam keberkahan Allah, ya, berada dalam keberkahan rumah tangga ya, yang kita jalani, maka masalah yang muncul tidak menimbulkan masalah baru. Ya, masalah itu datang, masalah selesai. Tidak datang masalah, muncul masalah. Ya. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah kalau orang menikahnya berkah. Tapi kalau orang tidak menikah, ya, misalnya kita dia kumpul kebo, dia datang masalah, nggak bisa diselesaikan, maka lahir masalah baru, maka masalah aja dalam rumahnya. Itu yang terjadi. Ini harus kita pahami. Yang berikutnya, yang keenam, ya, sahabat Dream yang dirahmati Allah. Jadi ada 7 ya, ada 7 pilar kenapa kemudian pernikahan itu menjadi ada 7 ya alasan kenapa pernikahan itu bisa menjadi pilar atas kemaslahatan kita manusia. Yang keenam adalah karena ya, pernikahan merupakan bentuk kerjasama antara suami dan istri dalam membangun keluarga dan pendidikan anak. Jadi kalau dengan adanya dengan adanya ikatan pernikahan, maka lahirlah kemudian kerjasama antara suami dan istri di dalam membangun sebuah keluarga dan juga di dalam mendidik keluarga. Di negara-negara ya, di dalam kehidupan orang-orang yang kemudian mengabaikan pernikahan, hidup di dalam praktek kumpul kebo ya, same and live, gitu ya.
hidup bareng-bareng tanpa pernikahan, maka sesungguhnya ya, ketiadaan perikatan pernikahan, tidak adanya ikatan pernikahan membuat mereka kemudian tidak bisa bekerja sama karena merasa ya belum ada ikatan. Ya, makanya kan kalau di negara kita sudahlah dilakukan dengan ritual agama, ya pakai rukun nikahnya begitu kan, ada saksi, ya, kemudian ada mahar, ya, ada wali begitu ya, kemudian dicatat lagi oleh negara. Ini kan terasa betul ikatannya. Maka kemudian suami dan istri ya, tidak bisa dengan mudah kemudian mengabaikan perannya di dalam membentuk keluarga bahagia dan juga mendidik anak. Suami ketika seorang laki-laki ketika tahu yang merasa saya ini punya istri sah, saya ini sudah nikah, sudah punya istri gitu ya, punya anak, maka kemudian ya, sedikit banyaknya ya, perasaan bahwa dirinya diikat dalam sebuah pernikahan ini ngerem dia untuk melakukan kerusakan. Kerusakan kepada kebahagiaan rumah tangganya. Ya, karena memang dengan jalan perkawinan maka suami dan istri akan dituntut untuk saling bekerja sama. Apalagi kalau kita bicara itu ya, nasihat perkawinan. Begitu selesai nikah kan ada khutbah nikah. Itu kan pesannya bagaimana istri kemudian dengan suami saling melengkapi, bekerja sama untuk sama-sama berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan tadinya menuju Allah sendiri. Ya, dari mulai balik gitu ya. Sampailah ketemu pasangan gitu. Jalan menuju Allah kan sendiri. Nah, kemudian menikah, jadilah kita berdua. Ya, suami istri kita atau suami kita sedang sama-sama berjalan menuju Allah. Ini harus disadari gitu. Bahwa pernikahan itu adalah bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan menuju Allah. Ketika kita berjalan sendiri, bisa jadi kekuatan kita tidak semaksimal ketika kita berjalan berdua. Ya, ada orang jalan ke Bandung sendirian, ada orang jalan ke Bandung berdua, ya pasangan. Bisa jadi ya kalau kondisinya normal, sama-sama orang baik, maka sesungguhnya kemudahan, kemaslahatan, kekuatan, kebaikan lebih banyak dirasakan oleh mereka yang berjalan berdua. Kalau jalan sendiri ya di bis ketiduran atau di kereta ya, naik kereta kemana gitu kan, tujuannya di stasiun Bandung, tapi itu kereta bablas sampai Jogja. Kalau dia sendiri tertidur nggak ada yang bangunin, bablas gitu ya, bisa jadi malah tersesat. Tapi kalau dia berdua ada yang mengingatkan, ya. Bisa janjian, Adinda, Kakanda tidur dulu ya, nah, nanti kita gantian. Nah, itu yang kemudian menjadi nilai plus ya ketika adanya pernikahan. Oleh karena itu ini harus dipahami ya, jangan saya bisa lah ya menghadap Allah sendiri. Beda ya menghadap Allah sendiri dengan menghadap Allah berpasang-pasangan. Nah, masing-masing saling melengkapi. Suami punya kekurangan dilengkapi oleh istrinya. Istri punya kekurangan dilengkapi oleh suaminya. Ya, nanti kalau begitu punya anak ya, sama-sama mendidik anak. Apalagi ya disebutkan madrasatul ula. Ya. Ibu itu diibaratkan seperti sekolah pertama bagi anak. Siapa gurunya? Ya ibunya. Siapa kepala sekolahnya? Ya bapaknya. Nah, jadi bapaknya harus jadi kepala sekolah. Gurunya ya ibunya. Maka kepala sekolah harus bisa memanage guru, ya, bekerja sama dengan guru untuk melahirkan anak-anak yang terdidik. Ya. Dan itu hanya terjadi ketika manusia melakukan pernikahan. Ya Anda yang tidak menikah nggak akan ngerasain bagaimana asyiknya punya anak, bagaimana asyiknya mendidik anak, bagaimana seninya kemudian bergaul dengan pasangan ya kalau tidak memutuskan tidak menikah. Dan yang terakhir ya kenapa pernikahan ini menjadi pilar atas kemaslahatan atau kesejahteraan kita manusia? Karena pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan. Ya. Ketika kita memutuskan ya, untuk menikah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ya,
memberikan kita keturunan, nah, naluri keibuan, naluri kebapaan akan lahir gitu kan. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, tidak ada sesuatu yang berguna bagi seorang mukmin setelah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla lebih baik daripada istri yang salehah. Ya. Dan jika suami memerintahkannya, ia menaatinya, jika melihatnya maka ia menyenangkannya, jika ia menggilirnya ia mematuhinya, dan jika ia pergi darinya maka ia menjaga kehormatannya juga menjaga hartanya. Jadi ketika seorang sudah merasa, oh saya sekarang status saya adalah suami, maka dia akan meninggalkan dunia kekanak-kanakannya. Saya punya, ada orang yang saya kenal lah, umurnya lebih tua dari saya, tetapi karena belum menikah, sifat kekanak-kanakannya masih terlihat. Ya. Nah, tetapi ketika orang sudah menikah, walaupun umurnya tidak seberapa tua, gitu ya, tetapi naluri kebapaannya muncul. Kenapa ya? Karena menikah. Memang apa pentingnya naluri kebapaan dan keibuan? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beramal saleh. Dan salah satu motivasi ya dari amalan-amalan saleh adalah naluri kebapaan dan keibuan. Karena seorang bapak, seorang ibu punya naluri menjaga, berbagi, ya, kalau bahasa itu mengayomi, melindungi dan menafkahi, itu kan prinsip kebapaan, itu ada, lahir. Ya, dia sudah merasa jadi suami, ya, dia punya istri, maka lahir rasa tanggung jawab, kedewasaannya muncul. Ya. Oleh karena itu kemudian pernikahan ini tidak bisa kita abaikan dengan alasan apapun, begitu kan. Kalau memang kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikah, maka menikahlah. Apalagi jika kemudian ya kita paham ya, yang harus kita cari ya, target kita untuk melahirkan generasi yang soleh adalah istri yang soleh juga, suami yang soleh juga, begitu kan. Dalam sebuah hadis yang Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya mata'. Dunia ini adalah kesenangan. Ya, kalau kita lihat dunia, kehidupan dunia memang banyak yang happy ya. Sifatnya fun. Warawiri kesana sini, kuliner. Wah, kalau kita lihat deh, ya, dunia ini hijau rano penuh dengan kesenangan. Ya, memang begitu sifatnya. Ad-dunya mata'. Dunia itu adalah kesenangan atau perhiasan. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Wa khairu mata'. Sebaik-baik kesenangan yang ada di alam dunia ini bagi seorang mukmin, ya, apa kata Rasulullah? Al-mar'atus salihah, wanita yang saleh, istri yang saleh. Ya. Maka ya syukuri ya ketika Anda, ya Allah, ya alhamdulillah punya istri, nggak suka gibah, ya, pinter sadar menutup aurat, ya, kemana-mana auratnya dijaga jangan sampai terlihat. Ya, kemudian tahu bagaimana memenuhi kebutuhan suami, ya. Kemudian bertanggung jawab sama anak-anak. Ini perhiasan. Ya. Kalau perhiasan dijaga, dipoles, ya. Kasih uang suruh pergi ke salon. Ya, kan perhiasan itu bagusnya kan kalau mengkilat. Ya. Kalau orang saya dulu di zaman saya kecil-kecil ya ada di Sukabumi itu di pasar. Ya. Toko-toko emas ya di pojok-pojoknya orang ya, yang punya profesi jasa membersihkan, ya. Mengkinclongkan emas ya, perhiasan gitu ya. Kasih aja gitu nanti dibersihin jadi mengkilau lagi gitu. Nah, kalau kita menganggap istri kita itu perhiasan, dan itu kata Rasulullah SAW adalah sebaik-baik perhiasan, jaga supaya anak dipandang terus, ya. Jadi ya dimodalin. Punya rezeki jangan pelit sama istri. Ya, kalau perlu ya pastikan hajat istri semuanya terpenuhi. Ya. Kan nanti ada keperluan untuk suami, ada keperluan untuk keluarga dalam artian ada anak di situ ya. Ada keperluan untuk istri. Kadang-kadang suami-suami ini lupa seolah-olah kalau udah makan keluarga cukup ya, baju anak cukup ya, transportasi cukup, SPP cukup, selesai. Padahal istrinya itu juga ada keperluan sendiri. Dia perlu ke salon, ya.
supaya wajahnya bisa diservis ya, lebih kinclong gitu ya. Atau dia juga punya keperluan bajunya ini harus modis gitu kan, sehingga suami kalau ngelihatnya, kalau pergi ke kondangan ya orang memuji, oh ini istri kamu, wah bagus ya bajunya. Istri kan mau disebut sebagai istri yang cantik di depan orang gitu. Ingin disebut sebagai istri yang cantik, istri si Anu, wah gitu ya, cantik orangnya. Kenapa? Itu bagian dari keinginan manusia yang ingin dipuji. Nah, maka ini suami harus paham ya, bekali, modali gitu kan, berikan. Jangan kemudian segan untuk memberikan. Ya apalagi masya Allah ya, diatur-atur ya. Jadi pastikan keperluan istri ini terpenuhi. Apa yang menjadi hajat pribadi dia ya, sebagai seorang wanita yang ingin disebut sebagai wanita cantik gitu ya. Ya umum ya, kita juga laki-laki ingin disebut sebagai laki-laki tampan, perempuan juga sama, ingin disebut sebagai wanita cantik. Nah, hajat itu dipenuhi ya. Tanya berapa keperluannya gitu kan. Kemudian keperluan keluarga ya, jangan sampai kemudian istri ya Allah ya harus ngutang ya, karena suaminya yang nggak peduli dengan urusan nafkah ini. Ya, akhirnya istri ya malu-malu pergi ke warung gitu kan, meminta sama suami segan karena suaminya ringan tangan, auzubillah ya. Oleh karena itu para istri juga harus paham ya, ketika memilih suami ya, carilah suami yang betul-betul baik, yang sayang, yang bertanggung jawab, yang tidak mudah mengangkat tangan dan kemudian memukul ya para istri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya Bikenji pamit undur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.